Selamat datang buat teman-teman yang nonton channel gue Lutfi Indrawan. Lutfi Indrawan tuh gue. Karena biasanya gue mulai video-video gue di podcast Seperempat Abad. Nah gue pengen memperkenalkan dulu nih segmen baru gue yang mungkin orang-orang tungguin. Karena di segmen ini gue akan bahas soal isu-isu sosial dan isu-isu politik yang lagi berkembang di masyarakat. Nah ini mungkin sejalan ya buat orang-orang yang kenal gue. Mungkin gue sering ngomongin itu gitu. Nah gue punya nama segmen yang nih baru, yaitu adalah Ketampol, ketagihan ngomongin politik. Nah kali ini gue gak sendirian ya. Sebenarnya gue udah ngobrol-ngobrol sama orang ini sebelumnya. Jadi tadi gue udah sempat ngerekam. Cuman kenapa ya, gue dari kemarin kayaknya error mulu. Akhirnya gue ngulang lagi. Dan termasuk hari ini barusan tadi gue udah ngobrol, tapi gue akan ulang lagi deh, gak apa-apa, untung orangnya baik. Yaitu temen kampus gue, Face. Halo Ce. Ya, aduh sorry banget ini Ce. Sorry banget. Gak tahu ya, mungkin karena pandemi jadi rada ini ya, rada gue nyari alasan aja sebenarnya. Gitu. Nah ini kita tag di hari lagi ini ya, lagi pilkada. Cocok banget gue ngobrol sama Face. Ya, cuti bersama. Cocok banget gue ngobrol sama Face karena Face ini merupakan sarjana ilmu politik. Iya gak? Selamat dulu dong. Selamat bro atas kelulusannya ya gak? Yo. Lu sama lah. Iya, jadi ngomongin isu-isu politik, isu-isu yang berkembang, gue biasanya ngobrolin sama Face di kantin Visip Unpad. Sedap. Itu emang tempat orang-orang ngobrolin ngalur ngidul kayak gitu, Ce. Ya gue gak akan menjanjikan obrolan yang sangat berfaedah juga tidak gitu. Yang penting kita bisa ngobrol aja ya gak? Udah lama gak ngobrol sama lu juga, Ce. Iya. Langsung aja nih, gue pengen ngobrolin soal pilkada. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, kita ulang ya. Jadi gini, menurut gue pilkada, yang gue lihat banyak kelompok-kelompok yang menolak untuk dilaksanakannya pilkada. Terutama kelompok-kelompok kritis terhadap rezim. Dengan alasan takut ada ini penyebaran COVID, klaster baru. Iya gak? Lu termasuk yang menolak kan? Gue termasuk menolak karena gue kerja di sebuah lembaga riset dan implementasi kebijakan di bidang kesehatan. Gue tentunya menolak karena gue banyak paham lah maksudnya bagaimana resiko-resiko yang akan ditimbulkan akibat pelaksanaan pilkada di tengah pandemi kayak gini. Iya. Terutama sebenarnya kalau misalnya dibilang ditolak masyarakat kritis, ya mungkin gak juga, banyak juga yang sebenarnya biasa-biasa aja terhadap permasalahan pilkada ini. Banyak mungkin yang menolak justru karena emang mereka suka golput aja gitu. Oke. Suka mengkampanyekan golput. Iya, benar. Tapi beberapa terutama yang di kesehatan masyarakat, mereka menolak ya karena punya dasar ilmiahnya, karena misalnya mereka khawatir bahwa 2,6 juta petugas KPPS di seluruh Indonesia dari 270 wilayah kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada itu bisa tertular dan menularkan ke masyarakat luas. Yeah. Itu 2,6 juta petugas KPPS. Itu belum masyarakat yang mungkin udah terpapar tapi misalnya belum dites, belum terbukti bahwa mereka positif apa segala macam. Apalagi terlebih ada peraturan KPU yang haruskan beberapa tugas KPPS untuk ke rumah sakit, masuk ke misalnya bangsal-bangsal rumah sakit. Itu gue nggak habis pikir, soalnya kayak nakes aja itu buat masuk ke bangsal itu benar-benar mereka terjadwal, mereka benar-benar hati-hati, hazmatnya harus full, APD apa segala macam. Nah ini orang petugas KPPS ditambah 2 saksi itu masuk ke bangsal-bangsal positif COVID atau terduga buat ngambil suara doang gitu. Kan agak ini, belum lagi itu yang misalnya ada yang isolasi mandiri di rumah apa segala itu tetap harus didatengin sama petugas. Itu kan resikonya sangat besar. Apalagi misalnya honor si petugas cuma 900.000, itu buat swab tes PCR aja kagak cukup, harus nomblok mereka gitu kan. Itu baru misalnya buat tesnya loh, belum misalnya untuk perawatan dan lain-lain. Makanya nggak heran ketika misalnya 2 bulan kemarin buka pendaftaran, KPU itu sepi yang daftar KPPS. Beda sama tahun-tahun sebelumnya yang lumayan banyak gitu kan. Orang yang tertarik buat. Sebenarnya kalau ngomongin KPPS sendiri ya, sebenarnya nggak usah pandemi aja gitu ya. Tahun lalu gitu pas pemilu aja udah banyak yang meninggal cuy. Karena beban kerja yang berlebihan ya.
Kan waktu itu gue termasuk yang ikut demo juga waktu itu ya, sampai gue disangka pendukungnya Prabowo, padahal tidak. Jadi banyak tuh aksi gue waktu itu di Bandung di repost sama kelompok-kelompok pendukung Prabowo saat itu gitu. Padahal gue nggak ngomongin Prabowo, nggak ngomongin Jokowi gitu kan. Gue cuma ngomongin penyelenggaraan pemilu gitu. Tapi kenapa gue tadi bilang gue melihatnya justru berbeda gitu. Karena gini, saat kelompok kritis itu menolak dilaksanakannya pilkada karena tadi ya takut ada penyebaran klaster baru COVID. Tapi mereka ini nggak menolak kalau misalnya mereka melakukan demo, aksi demonstrasi. Padahal sama-sama menurut gue itu memiliki potensi yang besar untuk menyebarkan COVID. Jadi ketika ada isu itu ya sejak awal gitu ya, sejak awal pengen dilaksanakannya pilkada, banyak orang yang menolak karena pandemi itu. Gue sih masih diem sampai sekarang karena gue masih mikir gitu. Perasaan kemarin demo nih orang pada mau gitu, termasuk gue gitu kan. Tapi kok pas pilkada nggak mau ya? Karena di satu sisi menurut gue pejabat pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu kan punya masa kerja yang udah ditentukan, iya kan? 5 tahun kan. Dan memang kalau waktunya habis ya harusnya memang diganti. Nah sekarang kalau misalnya pilkada ini nggak dilaksanakan, terus akhirnya yang gantiin siapa? Masa baktinya dia bertambah gitu atau seperti apa coba? Sebenarnya kalau untuk mungkin sikap kontradiktif lah antara orang-orang yang mengkritik pilkada dengan misalnya orang-orang yang tiba-tiba mereka ikut demo gitu kan. Iya. Yeah. Nah itu gue kepikirannya ada dua faktor. Pertama itu masalah kalau misalnya pilkada itu tingkat intervensi ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok itu lebih tinggi, lebih jauh dibanding misalnya demo. Demo paling hanya di kota-kota besar, kota-kota tertentu. Tapi di daerah-daerah juga banyak demo, C. Masyarakat. Di daerah-daerah juga banyak demo kan? Tapi karena fasilitas kesehatannya sih, karena kalau misalnya demo itu fasilitas kesehatan misalnya di kota-kota besar di daerah urban itu lebih memadai dibanding daerah-daerah kan misalnya di pilkada di desa apa segala macam pelosok jauh ke puskesmas sangat terbatas fasilitas. Itu kan sangat repot kalau misalnya tiba-tiba gara-gara pilkada jadi klaster. Beda sama kalau misalnya klasternya karena demo. Itu kan pasti lebih cenderung bisa lebih memadai si fasilitas. Yang kedua itu masalah urgensi. Orang kalau misalnya urgensinya pemilu dibanding urgensinya demo, nggak tahu sih. Ini tadi ya. Iya. Itu kalau orang demo itu karena perlu, bukan karena ingin. Oke. Mereka ngerasa perlu untuk turun ke jalan karena misalnya tidak didengarkan. Oleh anggota dewan, tidak didengarkan oleh pemerintah, saran dan aspirasinya mereka itu sendat. Beda sama pemilu. Pemilu kan ya ini bisa ada ada payung hukumnya, bahkan undang-undang sendiri memungkinkan pilkada itu untuk ditunda gitu. Tapi kenapa tidak mengambil pilihan seperti itu? Itu memungkinkan. Gue melihatnya ada dua faktor. Memungkinkan untuk ditunda itu kalau apa misalnya? Misal ada bencana dan COVID ini kan sebenarnya bencana juga, pandemi bencana non alam gitu kan. Iya. Dan itu ada ketentuannya di undang-undangnya, makanya bingung kenapa misalnya tidak mengambil jalan itu. Gitu. Iya. Di cherry picking banget gitu kan, maksudnya apa yang akhirnya mau diterapkan dan apa yang tidak. Gitu. Tapi let's say pilkada itu nggak diselenggarakan misalnya. Misalnya hari ini akhirnya nggak jadi pilkada gitu, pemilu serentak itu nggak jadi. Kita nggak libur hari ini, kita nggak bisa syuting hari ini. Terus konsekuensinya apa dong sama masa jabatan pimpinan-pimpinan yang harusnya habis? Konsekuensinya apa? Ya ini setahu gue ya. Sebenarnya ini karena sebenarnya pilkada ini udah jadi problematik jauh sebelum pandemi gitu, dari tahun lalu. Ketika misalnya Menteri Tito Karnavian dipilih jadi Menteri Dalam Negeri, itu aja udah menimbulkan keresahan bagi beberapa orang. Kenapa? Pertama dia mantan polisi, jenderal polisi. Dia mengurusi urusan pilkada, urusan kependudukan, data, pendudukan dan lain-lain. Itu kan sangat, kalau buat gua, di dalam negeri itu salah satu jabatan yang paling strategis di kementerian. Benar. Kabinet. Nah, dari sejak tahun lalu itu udah jadi problematik karena banyak dengan adanya terminologi pilkada serentak, itu banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang sebenarnya masa jabatannya misalnya
habis di tahun 2021. Tapi dipaksa habis di tahun 2020 gara-gara biar bareng pilkadanya sama wilayah lain karena serentak itu kan. Iya. Nah itu udah jadi problem juga. Katanya sih buat ngisi yang sisa itu satu tahun itu adalah ditunjuk sama Menteri Dalam Negeri, jadi PJS atau PLT lah. Ditunjuk sama Menteri Dalam Negeri itu. Ya. Ditunjuk sama Menteri Dalam Negeri. Kalau misalnya tadi terjadi ada kekosongan. Atas persetujuan misalnya presiden. Biasanya itu pejabat eselon tertentu lah. Nah, masuk ke pandemi, ya kenapa misalnya itu tidak dijadikan opsi gitu, kenapa malah justru dipaksakan untuk melaksanakan pemilu, padahal kan ya orang-orang yang misalnya awalnya mengkritisi adanya peran Tito Karnavian di situ untuk bisa memilih kepala daerah PLT atau PJS aja itu kan udah jadi problematik. Tapi orang-orang kritis itu kayak dihadapkan sama pilihan antara dipimpin PJS atau PLT dengan banyak korban berjatuhan karena pandemi, tentu orang bakal lebih milih ya udah ya, yang penting misalnya nggak banyak korban berjatuhan, mau misalnya dipimpin oleh PJS atau PLT misalnya selama 1 tahun 2 tahun ya sebenarnya nggak masalah selama misalnya sampai pandemi berakhir, atau minimal misalnya pilkadanya ditunda lah sampai misalnya tahun depan, sampai vaksin benar-benar bisa disebarluaskan secara optimal gitu kan, baru misalnya ngadain pilkada. Nah paling kan beberapa daerah doang yang misalnya masa jabatannya emang udah benar-benar habis di tahun ini atau sampai awal tahun depan. Nah itu kan baru ditunjuk misalnya sama Mendagri. Itu lebih ideal sih harusnya. Berarti itu kan soal otonomi daerah ya, soal pejabat daerah gitu kan, kita akan bicarakan soal otonomi daerah. Berarti kalau yang dari lo sampein tadi yang gue tangkap tuh gini, sebenarnya tergantung daerahnya mungkin ya, atau tergantung rakyat penduduk sekitar di penduduk daerah itu, mereka mau melaksanakan yang mana, harusnya gitu ya. Berarti kalau yang gue tangkap dari bahasa lu tadi sih itu makanya pentingnya peran dewan daerah juga, dewan daerah misalnya orang-orang di partai politik apa segala macam, harusnya mereka punya suara, mereka menyampaikan aspirasi tersebut, mereka mengagregasi kepentingan aspirasi tersebut. Misalnya masyarakat udah misalnya banyak yang menolak apa segala macam, tapi itu mereka si anggota DPRD-nya atau misalnya anggota partai-partai politik di daerahnya misalnya tidak menyuarakan hal tersebut, ya gimana mau dapat dukungan? Iya benar. Berarti sebenarnya memang kembali ke konsep kedaulatan itu lagi ya. Artinya ya sebenarnya masyarakat yang harusnya dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan gitu kan ya. Ya cuman kita semua gimana ya bahasanya ya, ada stigma kayak gini Ceh. Kemarin gue dapat juga insight dari teman gue gitu kan, bahwa kita tuh terlalu memaklumi tindakan-tindakan DPR atau pemerintah yang sebenarnya salah gitu. Misalnya gini, contoh, ada menteri korupsi gitu kan, ya namanya juga pemerintah gitu, ngapain sih lu demo-demo, DPR juga gak bakal denger. Jadi kayak dimaklumi gitu loh. Bahkan ada yang normalisasi ya. Iya, jadi ada orang yang akhirnya berpikir kayak gini. Misalnya gue dulu kan suka demo gitu. Ya sampai sekarang sih kalau ada kesempatan sih ya masih pengen gitu ya. Enggak sih, biasa aja lah. Terus orang bilang gini, lu ngapain sih demo-demo gitu kan? Ya nggak apa-apa, gue kan harus ini. Gue kasih alasan gue lah gitu ya. Terus mereka bilang gini, ya ngapain, kan mereka juga nggak dengerin sih. Kayak baru tahu aja loh. Satu sisi menurut gue, iya lagi bener juga loh ya. Kita semua tahu gitu kan, kita mau demo gimana juga ya akhirnya gitu-gitu lagi gitu. Akhirnya tadi memaklumi ini membuat kita tuh jadi kayak yang tadi Cem, menurut gue, ngapain kita ngomong gitu, ngapain kita sampein aspirasi kita untuk misalnya menolak ini gitu ya, menolak tadi pilkada. Ya mungkin ini gue bilang masyarakat yang awam ya, yang mungkin masif juga gitu. Akhirnya tadi nggak tersampaikan menurut gue. Sebenarnya gini sih, gue juga suka kesel sama orang-orang yang punya argumen gini, ngapain sih demo-demo gitu kan, misalnya bikin ganggu ketertiban umum, bikin macet, apa segala macam kan. Tapi orang-orang yang nanya kayak gini tuh nggak pernah ngelihat permasalahannya dari dasarnya. Mereka pernah nggak bertanya kenapa sih sekelompok orang demo? Itu karena aspirasi mereka tidak didengarkan dengan cara-cara yang baik. Misalnya, kalau misalnya anggota DPRD atau DPR mendengerin aja aspirasi masyarakat sipil misalnya,
yang kritik misalnya lewat media sosial atau misalnya yang bersurat atau bikin kajian apa segala macam mereka pertimbangkan. Apakah orang-orang ini akan turun ke jalan? Gak bakal. Iya, kita tuh dibikin lupa bahwa sebenarnya alur berpikirnya itu jangan kita nyalahin orang yang demo gara-gara ganggu ketertiban umum. Harusnya kita nyalahin kenapa anggota dewan yang harusnya mewakili tidak mendengarkan sehingga akhirnya orang turun ke jalan gitu kan logikanya. Iya, benar. Kembali lagi nih misalnya ke pemilunya tadi ya, balik ke pemilunya tadi. Sebenarnya gue dibilang apa ya? Menolak, gue sih nggak menolak gitu. Mendukung pun juga tidak. Kalau dengan metode yang kayak gini, artinya menurut gue pilkada itu harus dilaksanakan, diselenggarakan. Tetapi metodenya itu yang harus disesuaikan, ya nggak sih? Karena kan tadi yang kayak lu bilang, KPPS itu harus datang ke rumah sakit gitu kan, dengan resiko mereka terpapar gitu. Ya kalau kayak gitu ya sama aja dong gitu. Tapi banyak lucunya tuh gini ya bukan lucu juga sih sebenarnya, ironis gitu. Banyak permasalahan di Indonesia gitu ya. Mungkin di luar negeri pun juga sama gitu. Permasalahan itu gini. Bahkan sebelum pandemi, hal-hal yang sekarang kita permasalahin itu udah jadi masalah. Let's say tadi balik lagi ke misalnya ngomongin fasilitas kesehatan, ngomongin pemilu, ngomongin apa lagi? Dua hal itu dulu, ngomongin misalnya korupsi gitu. Itu adalah hal-hal yang sebelum pandemi itu juga udah jadi masalah. Dan gue sebelnya pandemi kadang dijadikan alasan gitu. Oh, terutama pendidikan juga cuy. Pendidikan juga. Ya kan? Jadi kan sebenarnya orang akan jadi terpicu untuk berpikir bahwa sebab dari apa yang terjadi hari ini adalah pandemi. Ya kan? Gak salah. Iya. Padahal gitu ya, misalnya lo yang kuliah di ilmu politik gitu kan, artinya lo sering banget dong mengkaji peristiwa-peristiwa politik. Yang mana itu merupakan sumber dari segala macam tindakan-tindakan dong, karena kan politik ini ya menghasilkan kebijakan gitu. Kadang banyak yang nyalahin misalnya pandemi, kondisi bla bla segala macam. Jadi jadi alasan untuk menormalisasi tindakan-tindakan mereka. Misalnya korupsi lah apa segala macam. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah justru pandemi ini membukakan fakta bahwa sebenarnya sebelum pandemi pun dalam kondisi normal pun ya emang udah kayak gini. Justru pandemi itu kayak ngebuka borok-boroknya misalnya dalam bidang kesehatan kita sama sekali nggak siap. Misalnya dibandingkan negara-negara Asia Timur kayak Singapura, Jepang atau Korea Selatan, mereka punya pengalaman SARS atau MERS di tahun 2010-an awal. Mereka menyiapkan itu, teknologinya siap apa segala macam. Pusat kesehatan di daerah-daerah kayak Thailand tuh bagus banget, puskesmasnya segala macam. Tapi misalnya pandemi ini justru menyadarkan kita, harusnya kita merenung, harusnya kita sadar, merefleksi diri. Maksudnya, ada yang salah nih. Harusnya pandemi ini jadi momentum untuk, ada yang salah di bidang kesehatan nih. Misal layanan kesehatan primer di puskesmas harusnya diperkuat. Terutama di daerah gitu, segala macam. Terus misalnya masalah pendidikan, ternyata pendidikan itu belum merata loh, misalnya fasilitasnya kayak teknologi apa segala macam. Kita belum siap untuk misalnya kuliah atau sekolah secara daring gitu kan, apalagi di daerah-daerah yang nggak ada sinyal, segala macam. Banyak hal gitu, itu baru kesehatan dan pendidikan, belum lagi ekonomi. Bahwa sebenarnya kita banyak bergantung sama pekerja-pekerja esensial yang diupah secara harian. Tapi ketika misalnya pandemi, mereka misalnya berhenti bekerja, akhirnya kita sendiri yang kerepotan gitu kan, sama ketiadaan mereka gitu. Iya. Dan ini kan hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya sering didiskusikan gitu ya. Kayak tadi misalnya lo nyontohin gitu ya, misalnya tadi membuka borok-borok gitu. Bahwa memang kita banyak hal yang kita belum persiapkan. Nah, tapi banyak yang membantah itu dengan bilang gini. Mereka pakai perbandingan, kan bukan cuma Indonesia doang yang kelabakan gitu. Itu misalnya ngomongin kesehatan ya gitu. Terus misalnya lagi ngomongin ekonomi gitu ya. Indonesia tuh ekonominya peringkat segini nih semenjak rezim ini, dibandingkan negara ini, kita tuh udah meningkat gitu. Misalnya ngomongin tingkat kemiskinan, ngomongin kesejahteraan gitu. Gua ngeliatnya sih gini ya.
Gak tahu, mungkin gue salah, tapi ya kasih tau gue kalau misalnya gue salah gitu ya. Gue nggak peduli sih negara lain, gue nggak peduli rezim lain periode sebelumnya, gue nggak peduli gitu. Mau dia lebih jelek, mau dia lebih bagus, gue nggak peduli. Karena yang gue lihat dampaknya ke masyarakat yang terdampak gitu. Let's say misalnya ngomongin kesehatan negara lain, kita tuh udah bagus, sampai kan menteri kita kan dipanggil ya waktu itu ke WHO ya, karena diapresiasi karena penanganan COVID-nya baik katanya kan gitu. Apa tuh? Ada kesalahan? Salah. Gimana tuh? Jadi negara-negara tertentu disuruh membuat laporan dalam format tertentu. Oke. Indikator-indikator tertentu. Cuma beberapa negara doang yang disuruh. Nah, Indonesia salah satu yang kepanggil. Oke. Tapi dari beberapa negara tuh ada yang nggak hadir, nggak ada yang hampir apa segala macam. Nah, Indonesia salah satu yang laporan lengkap, meskipun misalnya hasilnya bobrok nih, mereka hadirin ya udah, bukan apresiasi. Itu berita banyak yang salah. Iya. Termasuk gue mungkin salah juga berarti ya, gue menangkapnya ya. Iya, tapi balik lagi, kan kita nggak peduli ya. Anggaplah let's say itu bagus gitu Indonesia penanganan COVID-nya gitu. Tapi tetap banyak orang yang kena COVID di sini. Terus mau dibanding-bandingin gitu. Di Indonesia tuh cuma segini korban meninggal, di luar negeri tuh lebih banyak ini. Ya bodoh amat, gitu kan. Negara lain kan gak ngurusin kita gitu. Kita kan cuma bergantung sama instansi kita sendiri gitu, pemerintahan kita sendiri gitu. Tapi ada banyak orang yang ngebandingin dengan negara lain. Salah gak sih gue berpikir kalau itu gak penting perbandingan itu dalam konteks tadi ya? Sebenarnya bahkan ada yang lebih parah. Banyak orang yang punya pola pikir yang lebih parah. Ada yang punya argumen bahwa gini, mereka bikin tweet gitu loh. Ada yang bilang bahwa orang baik kaget Indonesia punya misalnya 60.000 kasus aktif, padahal jumlah penduduknya 260 juta segala macam. Jadi kayak bahwa itu tuh jadi sebagai pembenaran bahwa nggak apa-apa kasus aktif banyak, kasus meninggal banyak, kasus COVID-nya banyak, toh emang penduduk kita banyak juga. Padahal kan nggak gitu ya. Yang dilihat kan sebenarnya upayanya seperti apa, sudah benar atau enggak. Iya benar sepakat gua. Bukan cuma dari jumlahnya doang gitu kan. Iya. Sekarang kita anggaplah hampir 1 tahun kena pandemi gini. Iya. Evaluasi apa sih yang udah dilaksanain misalnya sama Satgas, sama Kemenkes, sama segala macam. Iya. Misalnya ketika negara lain udah masuk ke gelombang kedua, gelombang ketiga, kita masih di gelombang pertama karena masih nanjak terus. Iya. Terus banyak cherry picking data juga, Pi. Ini bahaya banget, kayak misalnya pemerintah selalu mengglorifikasi tentang persenan kasus aktif yang selalu turun. Ya emang turun, karena persenan kasus aktif akan selalu dibandingkan sama jumlah total kasus. Itu akan selalu menurun gitu. Nah, pemerintah tuh mengglorifikasi itu terus, padahal kan jumlah kasus aktifnya tetap banyak. Iya. Banyak, makin meningkat loh. Meskipun persenannya makin dikit dibanding jumlah kasus. Tapi yang dilontarkan di pers apa segala macam, lalu persenannya itu doang, kayak misalnya jumlah kesembuhan, itu pun bahaya banget, mengglorifikasi angka jumlah kesembuhan apa segala macam. Angka kematian nggak pernah tuh sekarang dipublikasi lagi gitu, nggak pernah diumumin lagi segala macam. Katanya bikin nakut-nakutin apa yang bahkan ya itu justru yang bikin bahaya, bikin orang jadi abai, bikin orang jadi rasa bahwa corona itu udah nggak ada, udah nggak ngaruh, jauh lah dari lingkungan mereka. Iya. Apalagi dengan dilaksanakannya pilkada ini kan berarti kita harus membaca gitu ya, ada kemungkinan peningkatan dong. Itu kan harusnya jadi ini ya, jadi pertimbangan dan jadi hitungan. Iya nggak sih? Gue nggak tahu ya, cuman kayaknya kalau misalnya gue yang ngelaksanain itu gue akan ngukur gitu. Ini kan ada resiko. Gue mungkin akan ngukur potensinya ini akan berapa yang kena, dan gue harus nyiapin apa dong kalau misalnya mereka semua kena gitu kan. Tapi ya pemilunya itu sendiri gitu ya, dengan adanya kasus menteri yang korupsi lagi, khususnya menteri Mensos ya, orang mungkin akan mikir lagi ya kayak, anjrit ngapain gue pemilu gitu kan, gue punya menteri juga duit bansos gue dikorupsi gitu. Dan apa ya, kayak nggak ada jaminan, ya nggak sih? Sekarang mau melaksanakan pemilu, orang bilang pemilu itu adalah bentuk demokrasi gitu kan, bentuk nyata apa ya, negara demokrasi gitu. Dan ini bentuk kita membuat perubahan. Apa anjir, perubahan apa? Tapi gue bukan nyaranin golput ya. Itu pilihan orang sih, terserah. Ada analogi bagus sih soal itu. Pemilu itu kayak kita lagi di lift,
lagi mau naik lift, itu mencet-mencetin tombol lift. Kita berharap dengan mencet-mencetin itu terus, kita seolah punya kendali atas lift tersebut. Misalnya jadi makin cepat, atau misalnya makin cepat nutupnya, atau misalnya makin, ya apa, seolah kita punya kendali. Iya. Udah enggak, gitu. Lift akan tetap sesuai, ada durasinya gitu, misalnya dia naik, turun, segala macam, dia kebuka, seperti itu, ada ketentuannya, hitungannya tertentu. Sama dengan pemilu gitu, dengan kita misalnya orang mengglorifikasi, mencoblos, memilih, segala macam, mendukung salah satu paslon dibanding misalnya tidak sama sekali atau golput. Mereka seolah mereka punya kendali atas pemerintahan atau kekuasaan yang akan datang gitu. Padahal kan enggak gitu. Kalau yang mencoblos emang siapa yang tahu? Misalnya si yang dicoblos bahkan tetap ngedengerin aspirasi dia kan enggak. Iya. Ada dan gitu, ilusinya. Iya. Dan mereka orang-orang pun menurut gue sebenarnya sadar bahwa ya sebenarnya nggak ada perubahan signifikan dengan dilakukannya perubahan rezim gitu, sirkulasi rezim. Ya gue bukan bilang nggak perlu ada sirkulasi rezim gitu, tapi mungkin sirkulasinya ada yang macet gitu ya, ada yang salah putarannya gitu kan, jadi mengakibatkan ya dampaknya kayak gini gitu. Apalagi ngomongin korupsi gitu kan, yang paling mungkin orang sorot itu kan korupsi ya, karena orang banyak menganggap itu merugikan gitu. Biasanya yang paling tahu ini kakek-kakek lah, bapak-bapak yang misalnya pengemis atau yang di pinggir jalan gitu. Itu yang udah tua-tua. Gue sih ya kalau ketemu gue biasanya ngobrol gitu kan. Ya gue tanya selinting gitu soal gimana sih pengalaman lu hidup gitu kan. Ya pasti banyak yang bilang, para orang tua yang ibaratnya terlantar, nggak ada perubahannya deh gitu, sama aja dari dulu saya mah begini-gini aja. Kalaupun ada, itu cuman sementara gitu. Kayak hari ini rezim ini akan menguntungkan yang ini akan rugi. Besok mungkin akan berubah, gantian doang gitu. Jadi nggak ada itu dibalik lagi, nggak ada jaminan gitu. Ya mungkin itu bikin orang males juga gitu kan. Karena orang berorientasinya sama ketika menerjemahkan atau memahami demokrasi itu hanya di kotak suara, di bilik suara gitu. Mereka malah menafikan proses-proses politik sebelumnya atau setelahnya. Ketika misalnya setelah terpilih atau sebelum terpilih, misalnya si calon tersebut seperti apa. Kayak misalnya, gue mau menyoroti ini, peran partai politik. Partai politik itu setiap misalnya musim pemilu, mereka selalu teriak-teriak bahwa pemilu itu pesta demokrasi, bla bla bla. Kan gue tanya ke setiap partai politik yang ada di Indonesia, udah belum mereka mengimplementasikan demokrasi di internal partai sendiri? Misal mereka mengadakan voting atau misalnya konvensi untuk misalnya penentuan calon kepala daerah, kan enggak. PDIP aja lewat surat dari DPP itu tiba-tiba Gibran naik gitu. Dan DPC-nya udah punya keputusan nih. Tiba-tiba di veto tuh sama DPP segala macam. Itu kan berarti tanda bahwa mereka nggak demokratis gitu. Padahal udah punya kesepakatan nih. Solo tuh. Tapi tiba-tiba di veto sama pusat ya. Kita misalnya punya channel ke pusat. Ini kan udah nggak demokratis. Padahal namanya aja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada demokrasinya tuh di situ. Tapi ya itu, mereka cuma menerjemahkan demokrasinya tuh di luar gitu, di luar mereka gitu. Pemilu. Tapi ketika misalnya di internal mereka sendiri ditanya, mereka nggak mengimplementasikan itu sama sekali. Nah ini karena ngomongin organisasi politik ya. Ya maksudnya kan bukan parpol doang ya, organisasi-organisasi yang terbangun karena peristiwa politik kan juga banyak gitu. Ini ngomongin soal stigma orang yang suka mengkritik, Kalau kita mengkritik organisasi politik gitu ya, itu akan muncul stigma ini pendukung atau oposisi gitu. Tapi misalnya gini, kita ngomongin soal manajemennya gitu ya, ngomongin soal metode pengambilan keputusannya gitu ya dalam organisasi-organisasi itu, yang mana itu juga organisasi publik juga gitu kan. Tapi akan beda kalau misalnya kita ngomongin misalnya organisasi swasta, misalnya perusahaan apa gitu, kita kritik manajemennya gitu, ya kan boleh-boleh aja. Orang itu kan juga jadi ibaratnya isu-isu yang dipelajarin dong sama orang-orang yang kuliah misalnya di manajemen atau bisnis segala macam gitu. Tapi kalau orang mengkritik organisasi swasta, perusahaan, kita nggak dicap anti perusahaan itu gitu. Bahkan dibilang, oh berarti ini orang ngerti nih gitu kan, bisa ngelihat perusahaan secara menyeluruh gitu kan, punya kacamata yang bagus gitu. Aneh banget gitu. Padahal
Ya sama-sama aja gitu kan. Bedanya misalnya kita anak FISIP, ya objek kita ya organisasi politik, organisasi publik kan gitu. Tapi muncul gitu stigma kayak gitu kalau kita ngekritiknya yang politik atau organisasi pemerintah, langsung wah nih aktivis nggak jelas, apalah segala macem. Lu apa ya? Aneh aja gitu menurut gua gitu. Labeling kayak gitu emang bahaya sih. Apa ya? Karena sebenarnya apa ya? Gua ngelihatnya gini. Cara-cara labeling kayak gitu tuh bikin pemerintah atau rezim jadi makin anti kritik. Misal nih, tanpa ada misalnya orang yang mengkritik orang-orang yang mengkritik, iya, pemerintah aja udah jarang ngedengerin atau menyerap aspirasi di masyarakat. Apalagi ditambah ada orang-orang yang mengkritik, iya. Akhirnya apa? Ini jadi lapisan tersendiri. Jadi ketika ada orang yang mau mengkritik misalnya lembaga publik, partai politik, DPR, presiden, itu menemui apa tembok duluan. Ini bukan cuma buzzer doang. Iya. Di sini tuh banyak orang-orang awam yang merasa bahwa orang yang cuma bisa mengkritik tuh SJW, kadrun, apa segala macam. Ini orang-orang di sini. Iya. Mereka ngehambat sebuah perubahan, sebuah perbaikan apa segala macam. Mereka nggak sadar kebanyakan. Bukan cuma buzzer doang yang dibayar. Banyak juga orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang ngerasa bahwa misalnya pemikirannya yang lebih apa ya, superior dibanding misalnya pemikiran orang lain atau segala macam. Mereka tuh jadi tembok yang bikin pemerintah jadi makin nyaman gitu. Benar. Gak perlu gua tanggepin juga udah ada yang ngebelain gua. Misal nih, gua pernah ribut awal tahun sama akun anon. Ya kayak gua lihat deh di Twitter. Iya. Jadi waktu awal tahun pemerintah kan ngegelontorin dana 72 miliar untuk influencer. Insentif apa tuh? Pariwisata, ya. Influencer bablas segala macam. Gue bilang, pokoknya gue mau kritik itu segala macam. Ada akun anon. Gue yakin dia bukan buzzer yang dibayar pokoknya. Gue yakin. Tapi dia ngebelain, dia merasionalisasi bahwa pandemi kan akan berakhir. Tapi misalnya mata pencarian orang misalnya di Bali atau segala macam, mereka bisa hilang misalnya kalau misalnya orang jadi panik bla segala macam. Makanya pemerintah menggelontorkan dana 72 ini. Gue yakin nih orang nih ngomong kayak gini tanpa dibayar. Tapi volunteer. Dia jadi tameng gitu buat pemerintah karena dan pemerintah makin pede dengan kebijakan-kebijakan kayak gitu. Ada yang belain kok. Jadi udah ada yang kritik si pengkritik duluan. Nah, ini terakhir nih, Ceh. Ada satu. Ini berhubungan tadi ya, karena perdebatan ya soal ada yang anti pemerintah gitu ya, bukan anti pemerintah ya, ada yang mengkritik gitu ya, ada yang mendukung gitu. Gue kan ada lah ya selama ya hampir 4 tahun lah gue menggeluti dunia politik ya, maksudnya karena gue kuliah di FISIP gitu kan. Ada sampai akhirnya gue nemu satu dilema gini, apa jangan-jangan sebenarnya rezim itu udah bener ya? Tapi dengan adanya kita gitu ya yang mengkritik jadi menghambat gitu. Soalnya kadang kalau misalnya kita lihat, ya bener sih mereka mau ningkatin ekonomi gitu. Kan bagus mereka mau ningkatin ekonomi. Ya emang sih pasti ada kurangnya, pasti ada celahnya, tapi gimana dong? Akhirnya gue butuh ini loh, Ceh. Kayak anjing, ini yang bener yang mana nih? Bingung gue, bangsat, tai jangan-jangan kita yang ngambat selama ini gitu ya. Dan akhirnya gue punya kesimpulan gini, bahwa bakal selalu ada keburukan dari rezim gitu. Tapi mengkritik itu merupakan bagian dari berjalannya suatu negara demokratis. Jadi, ya kita tentu mengharapkan aspirasi itu didengar gitu. Tapi kalau nggak didengar bukan artinya kita berhenti untuk mengkritik, karena kritik itu bagian dari kehidupan demokrasi. Gitu menurut gue. Banget ya. Kalau kesel gue banyak orang jadi takut beropini, berpendapat. Di media sosial aja. Tentang suatu isu, suatu hal. Gara-gara kalau misalnya dia mengeluarkan argumen kayak gitu, dia takut bakal dicap SJW, takut bakal dicap pembela Habib Rizik, pembela FPI, pembela kadrun, segala macam. Label-label kayak gitu tuh bahaya banget. Itu karena membentuk mental anti kritik, bukan cuma buat pemerintahnya, tapi orang-orang kita gitu. Kita jadi self sensor sendiri. Kita mau mengkritik, takut misalnya ada ntar diserang sama akun-akun anon seram macem gitu kan. Gara-gara gue ngeluarin argumen tertentu kayak gitu. Orang jadi takut akhirnya. Jadi gini ya,
buat teman-teman semua, apa yang gue lakuin gitu ya, Face dan mungkin teman-teman kawan-kawan kita yang lain, sebenarnya bukan bentuk kita anti negara, anti pemerintah. Justru sebaliknya, menurut gue ya. Justru kita tuh lagi pengen memperbaiki pemerintah dengan mengkritik, karena dengan mengkritik kita bisa tahu sebenarnya akar permasalahannya di mana sih gitu. Supaya kita nggak salah ambil langkah ke depannya. Justru menurut gue yang anti negara atau anti pemerintah itu adalah orang-orang yang akhirnya berpikir gini, udahlah ngapain ngarepin pemerintah, kita bikin aja sendiri gitu. Kita bikin aja. Akhirnya muncul Sunda Empire, ya kan, kerajaan-kerajaan yang kayak gitu. Mereka merasa gue bisa mensejahterakan anggota-anggota kita sendiri. Yang mana sebenarnya yang anti pemerintah gitu kan? Ya maksudnya ini balik lagi, bukan artinya yang kayak gitu jadi pengen bubarin negara atau gimana, bukan. Cuma maksudnya adalah kegiatan kritis itu adalah sebuah kegiatan yang justru sebenarnya mendukung. Jadi mungkin kita nggak usah sensitif banget ya untuk bahas yang kayak gini. Menurut gue kita harus mungkin lebih dewasa lah. Ya berdebat aja gitu, ngobrol aja. Toh gua sama Face pun juga sering kok ada ya ketidaksepakatan. Ya justru kayak tadi misalnya gue berbeda pendapat di bagian tadi ya, misalnya pilkada, ya silakan aja kalau gue, tapi dengan protokol yang harus diperbaikin dong, jangan kayak biasa. Karena kalau kayak biasa akan ya sama aja gitu. Ada yang mau disampaikan gak nih buat teman-teman yang nonton nih, mungkin junior lo atau siapa kek? Ya mungkin intinya ini sih apa ya, jangan ragu untuk buat mengemukakan pendapat sih. Karena gue lihat makin belakangan ini survei Indobarometer kalau nggak salah ya, terakhir yang ngeluarin survei bahwa orang makin takut berpendapat di belakangan ini gitu. Baik itu mengkritik pemerintah ataupun apapun di media sosial, terlepas misalnya dari adanya UU ITE, adanya kriminalisasi misalnya dari pasal-pasal tertentu apa segala macam. Di luar konteks itu ada juga mentalitas yang dibangun itu bikin orang-orang tuh jadi ngerasa bersalah kalau misalnya mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan pendapat umum, berbeda dengan pemerintah, berbeda dengan orang-orang yang dianggap lebih pintar, bla bla segala macam. Akhirnya orang jadi self censorship sendiri gitu. Orang milih diksi kata aja jadi nggak bebas gitu. Pengen ngatain dia lebih takut, pengen menyampaikan dengan diksi-diksi tertentu atau kalimat-kalimat tertentu jadi lebih takut. Bukan cuma karena itu tadi takut kriminalisasi, tapi juga takut banyak akun-akun atau misalnya orang-orang yang menyerang dia gitu, bakal mengkritik balik dia. Jadi istilahnya kritik dia bakal dikritik lagi kan ya itu hal yang biasa aja, dan harusnya itu hal yang dibiasakan. Benar. Dianggap normal misalnya orang berbeda pendapat apa segala macam. Yang salah itu adalah ketika misalnya seorang punya pendapat apa segala macam lalu berbeda dengan pendapat itu, terus orang itu dibully, dicari didoxing misalnya, atau misalnya dihack misalnya kayak lu gitu, atau misalnya ya pokoknya ketika dia mengeluarkan pendapat ada tindakan yang membuat dia nggak enak gitu, sehingga orang itu jadi nyesel lagi gitu ya benar. Oke. Thank you banget nih udah nemenin gue ngobrol di ini episode pertama gue di segmen baru gue. Thank you banget. Sampai ketemu lagi bro ya. Kehormatan. Asik. Siap. Sampai ketemu lagi cuy. Nah itu dia obrolan gue sama Face. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya di kantin Visip Unpad, ya banyak lah kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Bukan cuma kita berdua, sebenarnya banyak lah anak-anak di sana yang obrolannya justru banyak yang pinter-pinter menurut gue gitu. Nah buat teman-teman tadi ya kalau misalnya lo nonton, gue harap sih dengan biasa-biasa aja ya, nggak usah terlalu sensitif, karena memang balik lagi tadi gue udah sampein bahwa kita nggak ada niatan untuk kayak membenci pemerintah atau mengkritik apapun lah gitu ya. Maksudnya mengkritik ada gitu, tapi bukan artinya kita membenci gitu. Justru ini semua buat kebaikan bersama. Sesuai tadi sama pesannya Face juga tuh bahwa ya kita jangan takut berpendapat cuy, karena justru itu yang membuat kita semakin maju gitu. Karena ada masukan-masukan yang baru, kita kan harus mempertimbangkan terus gitu. Masa kita dikritik negara lain atau orang lain mau, tapi kita sendiri nggak mengkritik negara kita gitu. Karena justru semuanya ini buat kebaikan kita semua. Nah itu dia episode pertama dari segmen gue Ketampol. Nah tungguin aja ya episode-episode berikutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like juga, komen. Jadi kita bisa ngobrolin hal-hal yang baru lagi, yang banyak nih yang lagi berkembang di masyarakat gitu. Subscribe kan gampang ya, cuman klik doang gitu. Oke, gue Lutfi Indrawan pamit undur diri, sampai jumpa lagi bro.